Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang HAM dan demokrasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, Saya Fahmi Rizky Pangestu, M1D12011. Saya Emma Faridul Nabawi dengan NIM M1D1200013. saya Yola Cindi Albonita, NIM M1D1200021. Selanjutnya, M. Rino Yusriyadi dengan NIM M1D1200022 dan saya Siti Laila Sakira dengan NIM M1D1200031. Saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM M1D1200041. Saya Calista Grandis Putri Tuho dengan NIM M1D1200044. Next slide-nya. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Fahmi Rizky. Kepada Fahmi dipersilahkan. Pendahuluan. Latar belakang. Pada hakikatnya, manusia sudah memiliki hak-hak pokok dari lahir sampai meninggal. Hak-hak pokok tersebut adalah hak asasi manusia yang dikenal sebagai HAM. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak asasi manusia dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari HAM dan demokrasi? 2. Bagaimana HAM dan demokrasi menurut Islam? 3. Apa perbedaan HAM dan demokrasi versi Barat dan Islam? 4. Bagaimana HAM dan demokrasi di Indonesia? Masih lanjut, Fahmi, sampai manfaat penelitian. Tujuan mengetahui pengertian dari HAM dan demokrasi. 2. Mengetahui HAM dan demokrasi dalam Islam. 3. Mengetahui dan memahami perbedaan HAM dan demokrasi versi Barat dan Islam. 4. Mengetahui bagaimana HAM dan demokrasi di Indonesia. Manfaat penelitian. 1. Mengetahui pengertian dari HAM dan demokrasi. 2. Mengetahui HAM dan demokrasi dalam Islam. 3. Mengetahui dan memahami perbedaan HAM dan demokrasi versi Barat dan Islam. 4. Mengetahui bagaimana HAM dan demokrasi di Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada pengertian HAM dan demokrasi. Yang kedua ada HAM dan demokrasi menurut Islam. Yang ketiga ada perbedaan HAM dan demokrasi versi Barat dan Islam. Dan yang terakhir ada HAM dan demokrasi di Indonesia. Untuk pengertian HAM dan demokrasi akan dijelaskan oleh Muhammad Afarido. Kepada Rido kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM dan demokrasi. Pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya. Hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya politik, kebebasan berpolitik secara bebas dan setara. Baik, selanjutnya yaitu mengenai HAM dan demokrasi menurut Islam akan dijelaskan oleh saya sendiri. HAM menurut Islam, yang pertama yaitu HAM menurut Islam, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.
Yang kedua yaitu ada demokrasi menurut Islam. Demokrasi menurut Islam ialah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Pelaksanaan demokrasi Islam berbeda di negara-negara mayoritas Muslim karena interpretasi syariah berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan penggunaan syariah lebih komprehensif di negara-negara di mana syariah menjadi dasar bagi undang-undang negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Laila. Kepada Siti Laila kami persilahkan. Perbedaan HAM dan demokrasi versi Barat Islam. Terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan Barat. HAM dalam Islam didasarkan premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh negara untuk mencapai aturan publik yang aman. Jadi, perbedaan antara Barat dan Islam dalam memandang HAM yaitu yang pertama, lebih bersifat sekuler karena orientasinya hanya kepada manusia. Sedangkan yang kedua, bersifat religius atau ketuhanan karena orientasinya kepada Tuhan sehingga bertanggung jawab selain kepada manusia juga kepada Tuhan. Yola ke-mute. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, selanjutnya HAM dan demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hukum di Indonesia telah menyatakan berbagai hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat pada pasal 28. 2. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum pasal 27 ayat 1. 3. Hak atas kebebasan berkumpul pada pasal 28. 4. Hak atas kebebasan beragama pasal 29. 5. Hak atas penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Dan yang terakhir, hak atas kebebasan berserikat pada pasal 28. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang telah berdiri lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup yang akan dijelaskan oleh Calis. Kepada Calis kami persilakan. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang kedua, demokrasi menurut Islam dapat diartikan seperti musyawarah, mendengarkan pendapat orang banyak untuk mencapai keputusan dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, HAM adalah hal yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan. Yang keempat, HAM dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu dan kewajiban bagi negara dan individu tersebut untuk menjaganya. Kemudian sarannya yang pertama, diharapkan setelah membaca makalah ini dapat membedakan antara demokrasi di Indonesia dan demokrasi Islam dan dapat melihat sisi baik dan buruknya. Yang kedua, diharapkan setelah membaca makalah ini dapat memahami pentingnya HAM dalam kehidupan kita dan kewajiban kita untuk menjaganya. Baik, kiranya hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 6 mengenai HAM dan demokrasi. Apabila ada kata dan dari presentasi kami yang salah, kami mohon maaf dan silakan beri saran dan kritik untuk kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.